Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ahlan wa sahlan saudari-saudariku dari Perempuan HB, terutama Prof. Dr. Amani Lubis. Umi kan sering cerita, Umi ketemu dengan seorang wanita yang perkasa, yang sangat cerdas, bisa dibilang genius, karena bisa fasih berbahasa Arab, karena ibunya orang Arab. Tapi Umi juga yang aslinya orang Singapura, anak Umi tidak fasih berbahasa Inggris, karena mereka tidak lulusan English Language and English Literature, Cambridge University. Tetapi Profesor Dr. Amani Lubis fasih berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa Prancis, ditambah dengan bahasa Turki dan Spanyol. Tepuk tangan. Abah membangun Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Pertama dan paling utama adalah pendidikan untuk anak perempuan. Abah percaya ketika kita pegang seorang anak perempuan, kita menyayangi, memberikan pendidikan, mengurus seorang anak perempuan saja, anak perempuan ini akan menjadi ibu yang cerdas, fatonah, amanah, siddiq untuk kabul. Percuma kalau kita pegang hanya yang laki-laki. Orang laki-laki itu tidak ada di rumah. Tugas mereka adalah keluar mencari rezeki yang halal, thayyiban wa barakah. Tetapi ibu ini yang di rumah, ibu ini yang mengurus anak-anaknya, yang mengurus rumah tangganya, yang akan menciptakan seperti tadi tulisannya Al-Qaryah Thayyibah. Itu adalah seorang wanita, seorang ibu, dan seorang perempuan. Umi belajar di psikologi UI. Alhamdulillah pulau, padahal saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya dipaksa sama almarhum Habib, kamu harus kuliah Wahib, kuliah lagi walaupun kamu sudah selesai English Language and English Literature di Singapura. Tetapi percuma, kamu tinggal di Indonesia, kamu tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi Umi dipaksa suruh kuliah di UI. Umi ambil psikologi karena Umi ingin merubah mindset bangsa Indonesia. Tadi Ibu Profesor Dr. Amani Lubis beritahu kita, jangan pernah malas, jangan pernah ngantuk, jangan pernah tidak menyelesaikan tugas-tugas Anda. Kalau Umi punya prinsip manusia itu formula for disaster 3M. Pertama dia apa? Pertama dia akan malas. Terus dia akan menjadi orang yang munafik, bohong. Anda sudah selesaikan tugas Anda? Sudah. Anda sudah kerjakan ini? Sudah. Akhirnya dia akan menjadi maling. Mau shortcut kan, mau cepat kaya kan, ya dia mencuri. Akhirnya korupsi kan. Jadi 3M. Mulainya semuanya dari malas. Mau cepat kaya, mau cepat pinter, banyak bohong, munafik, dan menjadilah maling. Tidak ada vitamin untuk malas ya. Kalau vitamin untuk kurang darah, tambah darah, ada. Vitamin untuk kekurangan vitamin A, B, C, D, duit maksud, semua ada. Tetapi untuk malas tidak ada vitamin. Umi selalu bilang, knowledge is power. Ilmu pengetahuan itu adalah kekuasaan. Jadi Anda harus belajar minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari Anda buayan sampai tinggi yang lahar. Dan itu tugas pertama adalah seorang ibu, seorang perempuan. Al-Madrasatul adalah ibu. Umi belajar di Said Naji, Umi kasih tahu hanya butuh 3 orang untuk membangun satu bangsa.
dan 3 orang untuk menghancurkan satu bangsa. Dan itu semuanya bisa seorang wanita. Pertama adalah siapa yang bisa membangun dan siapa yang bisa menghancurkan satu bangsa? Pertama adalah ibu. Kedua adalah guru. Dan ketiga baru pemimpin dari negara tersebut atau bangsa tersebut. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, ada anak begal orang, bunuh orang pinggir jalan, perkosa orang pinggir jalan, tidak punya akhlak, yang kita cari adalah ibunya. Once ibu itu bermasalah, forget it, everything akan menjadi disaster. Semuanya akan hancur, semuanya akan bermasalah. Kalau ibunya jadi babu ke luar negeri, jadi TKW ke luar negeri, kita salahkan ibunya? Yes. Siapa suruh Anda pergi? Siapa suruh Anda tinggalkan anak Anda? Akhirnya yang urus bapak, yang bapaknya bantoi, bapaknya kawin lagi. Datanglah ibu tiri, habislah dihajar bapak belum, sampai mati. Masalah Indonesia, orang Indonesia adalah bangsa yang santun. Tetapi karena hukum tidak keras, tidak kuat, akhirnya jadi bangsa yang celama-celama. Bisa aja enak bunuh orang, suami mutilasi istri gara-gara, oh saya banyak hutang, apa alasan Anda? Yang jadi korban pasti perempuan lagi, anak-anak lagi, anak-anak perempuan. Tadi Umi baru tahu bahwa Profesor Dr. Hamani doktornya adalah di politik Islam, tata negara. Itu kembali lagi kepada hukum. Kenapa Singapura bisa tenang? Anak-anak kalau ke Singapura, pergi aja ke Changi Prison, penjara Changi di Singapura. Itu sepi, gak ada manusianya, semuanya sudah digantung. Anda seludupkan heroin 1,5 gram aja, 1,5 gram langsung digantung. Dan gantungnya nggak tunggu berpuluh-puluh tahun di penjara, menghabiskan peras tontonan. Dalam waktu 6 bulan langsung digantung. Sepi penjara Singapura. Anda keroyok orang, biasa kan di Indonesia beraninya main keroyokan. Kemarin ada satu film yang terkenal, sekarang banyak yang mau nonton, Vina Sebelum 7 Hari. Vina itu dibunuh, dikeroyok. Sebelum dibunuh, diperkosa dan disiksa oleh 7 orang laki-laki. Itulah beraninya orang Indonesia main keroyokan. Di Singapura, 1 orang dikeroyok oleh 10 orang. Orang itu mati, 10 orang ini akan dihukum gantung. Padahal saya nggak apa, saya hanya cubit dia aja. Yang lain datang bawa balok, bawa batu. Tapi yang 1 orang ini mungkin the wrong person in the wrong place, datang, ayo saya hanya cubit dia aja kok. Tiba-tiba dia jatuh mati. Karena yang bunuh 9 orang lagi pakai batu dan balok. Tetap aja yang cubit ini untuk gantung. Siapa suruh kamu di situ? Siapa suruh kamu kumpul dengan orang-orang bejat? Birds of a feathers flock together. Burung yang sama warnanya akan berkumpul dengan orang yang sama, akan berkumpul dengan warna yang sama. Jadi kalau Anda orang baik, Anda akan kumpul dengan anak-anak pesantren, orang-orang yang soleh, soleha, orang yang alim, yang rajin belajar, mencari ilmu. Kalau Anda orang-orang yang bejat, ahli neraka, Anda akan kumpul dengan tukang begal, tukang maling. Simple logic. Jadi saya minta tolong, Anda-anda ini akan menjadi pemimpin bangsa ini. Paksakan untuk menjadi pemimpin yang patona amanah sidi untuk tabligh. Robah undang-undang Indonesia. Masukkan hukum kisos. Orang nggak bilang, wah itu kan hukumnya orang Islam. Kita bukan negara Muslim. Singapura negara Muslim, no. Singapura Islam. Sekilas 70% Singapura si Bitung, si Bicanuntung, Cina-Cina. Pada itu negeri pribumi Melayu. Hanya 15% aja Muslim Melayu. Tetapi mereka mengamalkan hukum kisos. Anda bunuh orang, gantung. Anda menyelundupkan narkoba, gantung.
Kalau saya tidak menyelundupkan narkoba, tapi saya pemakan, Anda dikasih kesempatan 2 kali untuk rehab. Umi tahu program itu karena Umi punya ayah pegang program narkoba di Singapura. Anda dikasih waktu untuk rehab, rehabilitasi pertama, kedua, ketiga kali Anda masuk, Anda tidak sembuh, itu disuntik mati. Gak percuma kita kasih kesempatan orang yang tidak mau bertobat, tidak mau merubah. Masuknya narkoba itu dari merokok, sebab itu di Nurul Iman tidak ada yang boleh merokok. Merokok hukumnya haram, bukan makruh. Anda ketahuan tak merokok, langsung dipecat. You can get lost and rot in hell. Tidak ada yang peduli. Karena setelah Anda merokok, disitulah pintu masuknya narkoba. Bangsa itu hancur dari narkoba. Jadi di Nurul Iman memang sangat keras, bisa dibilang sangat kejam. Bullying, pecat. Bawa handphone pertama denda 500, kedua denda 1 juta, ketiga get lost, pecat. Memang sengaja Profesor Manilubi, saya mau mengurangi populasi 15.000 ini. Jadi saya mau hanya ngurus anak-anak yang benar-benar serius. This is scholarship. Yang namanya scholarship ya, siswa itu hanya yang terbaik yang bisa bertahan. Hanya yang terbaik yang akan survive. Survival of the fittest. There is Darwin. Jadi yang terbaik yang itu yang akan bertahan, yang benar-benar memegang ijazah Nurul Iman itu hanya yang terbaik, yang benar-benar taat, yang benar-benar disiplin. Di sini kita bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Anak-anak yang fasih bahasa Mandarin, dia siswanya ke Beijing University, ke Hualien University di Taiwan. Itu sponsorship dari Yayasan Buddha Suci. Jadi kami kerjasama dengan semua agama dan semua negara. Yang namanya collaboration itu harus dengan semua bangsa, semua agama. Dan itu semua ada di tangan seorang ibu. Umi yakin Profesor Dr. Amani bisa seperti ini karena ibunda Profesor Dr. Nabila Lubis. Umi seperti ini karena ibunya Umi. Ibu Weli juga seperti itu. Tanya aja kepada semua orang yang sukses. Mereka pasti dari ibundanya mereka masing-masing. Dan kita tanya orang yang bermasalah, pasti selalu letaknya dari ibu. Kedua, baru guru. Guru juga seorang wanita rata-rata. Dan ketiga sekarang adalah pemimpin. Jadi wanita harus menjadi pemimpin. Memang tidak di rumah tangga karena ada suami, tetapi bisa di kampung, di desa, di kelurahan. Itu yang diinginkan oleh Al-Asyar Nurul Iman. Santri-santri harus menjadi orang alim, harus menjadi orang kaya raya, harus punya wakaf seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidatina Khadijah. Tadi Ibu Weli bilang Umi dari Sayyidatina Aisyah menjadi Sayyidatina Khadijah. Memang waktu Abah menikah dengan Umi selisih 23 tahun. Abah lebih tua dari ayahnya Umi. Abah lahir 15 Agustus tahun 1945. 2 hari kemudian merdeka Indonesia, 17 Agustus. Tadi Umi bicara dengan Bu Weli. Waktu Abah dilahirkan, Hababah Syaifah Balkis Al-Idrus itu sedang sembunyi di dalam parit. Jepang sedang bom Dompu NTB. Jadi Hababah harus sembunyi di dalam parit. Disitulah lahir Syekh Habib Segaf bin Mahdi di dalam parit. Dan bayi itu terbungkus dengan ari-arinya, plasentanya yang merah putih. Baru dibuka plasentanya, baru bayinya bernafas. Dan Hababah Syarifah Balkis Al-Idrus masih simpan ari-arinya yang merah putih. Sebab itu Abah bilang kalau saya tidak lahir Indonesia tidak merdeka. Mungkin benar juga karena Abah lahir dengan bendera merah putih Indonesia. Al-Asyar dibangun tahun 98 ketika kerusuhan Mei.
Ciputat sudah habis, dibakar semuanya, Ramayana habis. Kita mengungsi dari komplek DPR Bintaro ke vilanya kami. Ini semua kuburan Cina. Jadi santri waktu masuk ke sini pertama, yang nakal-nakal, yang malas, yang tidur melulu, yang sembunyi di kobong, tidak mau kelas, itu kesurupan bahasa Cina 3 hari 3 malam. Bagus lah. Biar main lontang di situ barongsai, silakan. Itu setiap maghrib itu ada barongsai di dapur Umi yang gelap gulita. Karena 3 bulan kita tidak ada listrik, tidak ada air. Karena ini semua kuburan Cina. Kalau kita selfie ada zombie made in China. Jadi kalau siapa-siapa yang kurang kerjaan, di situ ada makam-makam kuburan Cina yang besar-besar. Waktu awal-awal pertama itu orang Cina ini bawa makanan. Santri-santri ini kan selalu kelaparan kan. Jadi dia makan lah, jeruknya lah. Pantasan mereka kesurupan. Saingan dengan setannya Cina. Setannya Cina juga mau makan jeruk gitu. Dari situ, Abang melihat untuk merubah bangsa ini harus yang dipegang anak perempuannya. Ketika kami di sekitar Parung ini banyak orang remang-remang, anak perempuannya tidak ada yang mau mondok, tidak ada yang mau sekolah, tidak ada yang mau bekerja. Abah bilang gak apa-apa, kita buka untuk siapa saja yang mau mondok. Ketika Abah di 2010, Abah bilang saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi dan saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Wahid, kamu akan melanjutkan ilmu iman tetap gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan dari PAUD sampai S1 sampai pengambilan 2 tahun dan sampai kita nikahkan anak-anak ini. Semuanya gratis. Gratisnya dari mana? Dari aset-aset wakaf. Kamu tidak seperti saya. Habib Segaf itu sakti, kasyaf. Doa kabul jampi-jampi orang bangun masjid toha. Ini dari donatur dari Singapura, ada yang dari Brunei, keluarga kerajaan Sultan Hasanah Bolkiah. Ada yang bangun kelas, asrama, Masjid Putri. Semua itu dari doa kabulnya Syekh Habib Segaf bin Mahdi. Saya bukan Habibah. Saya tidak bisa jampi-jampi doa kabul orang bangun ini, bangun ini. Jadi saya manfaatkan aset-aset wakaf yang ditinggalkan oleh Habib untuk membangun Al-Asriah ini. Gaji guru, bayar listrik, beli beras, beli bumbu, beli daging. Semuanya itu dari aset-aset wakaf yang kita produktifkan. Sebab itu Al-Asriah dipilih oleh Bank of Indonesia untuk menjadi champion penguatan ekonomi syariah pondok pesantren se-Indonesia. Bagaimana dengan aset wakaf kita bisa memberikan pendidikan gratis, tempat tinggal, kesehatan, dan makan untuk lebih dari 15.000 santri. Guru tetap digaji lebih dari 1.000 guru. Semua dari aset-aset wakaf. Sebab itu Umi akan berangkat ke Amerika bulan depan. Selamat datang Profesor Arif, ahlan wa sahlan. Jadi kerana Nurul Iman bisa membuktikan kepada Bank of Indonesia, kepada Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan Alhamdulillah pada dunia bahwa aset wakaf bisa kita produktifkan untuk lebih dari 15.000 santri dari seluruh Indonesia. Ini berangkat ke Amerika, ke Acton Institute dari University of Michigan Grand Rapids. Tujuannya adalah bagaimana interfaith collaboration dengan topik business fights poverty. Umi dunia tahu bahwa ekonomi syariah
is the best. Ekonomi syariah is a lifestyle. Islam is a lifestyle, is a way of life. Bagaimana kita dengan memanfaatkan aset wakaf, kita punya lahan lebih dari 200 hektar sawah di Karawang. Sekarang kita akan kerjasama dengan IPB, ada Profesor Ahmad, untuk bagaimana produktivitas dari sawah-sawah kita di Karawang bisa meningkatkan. Jadi end-to-end, dari hulu sampai hilir kita akan memperkuat ekonomi syariah pondok pesantren. Di Karawang kita punya pabrik beras. Alhamdulillah kemarin Bank of Indonesia sudah datang ke pabrik beras kami di Karawang untuk mengupgrade, meremajakan mesin-mesin di pabrik beras, dari mesinnya dari solar ke mesinnya dari listrik. Karena apa? Indonesia is a super rich country. We don't need the world needs us. Kita nggak butuh sama dunia yang butuh sama Indonesia. Kita punya segalanya. Kita punya gunung emas, tetapi Mas Budi, Mas Jokonya nggak diperhatikan, disia-siakan, didagangkan, jadilah human trafficking. Akhirnya dibunuh, dimutilasi sama bangsa lain. Padahal yang paling penting adalah human resource, sumber daya manusia. Kenapa Singapura, negeri tanah tumpah darah airku, bumi lahir dan besar di Singapura, bisa menjadi negara yang sejahtera, yang kaya raya? Investasi kedua terbesar di Indonesia selain China adalah Singapura. Padahal mereka nggak punya apa-apa, air minum dan ulang dari WC. Tetapi karena manusianya, human resource yang kuat, sama Lee Kuan Yew dihajar habis-habisan dengan hukum yang super keras. Coba ada luda di Singapura, kalau nggak denda $1.000. Petik aja satu daun di Singapura, kalau Anda nggak didenda $500. It's a fine country, yes. Singapura memang negara yang fine, karena tiap hari orang didenda. Singapura itu setiap hari uang yang masuk dari denda saja, yang rata-rata banyaknya orang Indonesia, merokok sembarangan, $7 juta per hari hanya dari denda. Nyebrang jalan sembarangan, denda $300 on the spot. Oh, dan saya mau ke ATM dulu, nggak bisa bayar on the spot $300. Kalau Anda nggak punya $300, jangan sembarangan. Kalau Anda mau merokok, boleh silakan, tapi dong merokoknya harus berhadapan dengan tong sampah yang besar. Jadi di Singapura, waktu peraturan ini dikeluarkan, tidak ada yang namanya smoking room lagi di Singapura. Kalau Anda mau smoke, Anda mau merokok, Anda merokok di depan tong sampah. Jadi waktu Umi balik, biasa Umi kan mudik, orang balik kampung, kita balik kota. Umi lihat kok orang-orang pakai jas, berdiri kelilingin tong sampah sambil merokok. Ada diskusi apa ya di tong sampah? Ternyata di Singapura kalau Anda mau merokok, Anda harus berhadapan dengan tong sampah. Dan semua geng-gengnya Anda yang ahli hisab harus berhadapan dengan tong sampah. Di situ Anda merokok, selesai buang, baru jalan. Tidak ada Anda boleh merokok di tempat terbuka, walaupun tempat umum. Saya bilang tempat umum. Everybody has their privacy, everybody has their rights. Semua orang punya privacy. Saya tidak mau merokok, saya tidak suka orang merokok. Ya Anda kalau mau merokok ya berhadapanlah dengan tong sampah. Karena Umi dididik keras sama orang-orang Cina dari negara yang dulunya milik pribumi Melayu, jadilah Umi seperti ini. Sebab itu Umi tidak bisa tolerir Anda yang suka buang sampah. Denda Rp500.000. Anda petik satu jambu di Bulu Iman, denda Rp500.000. Jadi jambu termahal di Indonesia adalah di Bulu Iman. Jadi kita kalau panen itu bisa bertahun-tahun, alhamdulillah aman karena denda Rp500.000. Luda denda Rp1 juta. Karena didikan Singapura yang super keras,
Umi ingin Anda seperti itu, harus disiplin, harus rajin. Karena manusia yang pemalas, yang tidak tahu disiplin, itu yang akan menghancurkan bukan hanya diri Anda sendiri, tapi bangsa Indonesia yang super rich, yang sangat kaya. Saya menggila bangsa ini, walaupun Umi tidak lahir di Singapura, tetapi darah Umi 100% darah Indonesia. Kakeknya Umi dari Bugis, dari Solo, Pekalongan, Malang. Ibunya Umi dari Ponorogo dan Banyumas. Darahnya Umi 100% Indonesia, numpang lahir di Singapura. Darahnya Abah almarhum Habib Segaf 100% Arab, Ahlul Bait, tetapi lahirnya di Dombu, NTB. Jadi adil kan kita tukar-tukaran darah yang mana, pasti darahnya Umi yang lebih kuat. Sebab itu Umi bela bangsa ini. Umi tidak pulang ke Singapura, menjadi warga negara Indonesia. Dan semua anaknya Umi yang 7 orang dan cucunya Umi yang 16 orang, semuanya made in Indonesia. Jadi tolong Anda semua yang dapat beasiswa di luar negeri harus balik bangun bangsa Indonesia. Jangan menjadi diaspora, sok-sok gaya, saya mau tinggal di Amerika, gajinya lebih besar, saya hajar kok. Karena bangsa ini butuh manusia yang fatona, amanah, sedih untuk tabung. Jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kemiskinan. Mohon maaf, lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.